Sebelum saya bahas caranya bersolawat, saya mau kasih tahu. Kanjeng Nabi itu nggak boleh ditinggal, SAW. Dan nggak bisa ditinggal. Makanya orang yang nggak mau pakai Nabi nggak mungkin masuk surga. Contoh, ada orang percaya sama Allah. Saya percaya tidak ada Tuhan selain Allah. Saya tidak akan menyekutukan Allah. Yang maha besar Allah, yang maha hebat Allah. Tapi kalau untuk syahadat sama kanjeng Nabi saya nggak mau. Dia nggak mau sama Nabi, Allah nggak butuh. Kamu percaya sama aku, nggak percaya sama Nabiku, PN. Orang paten gitu kata orang ya, PN sana. Gak kanggo Islamu, ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ditolak. Harus satu paket, syahadatul tauhid sama syahadatul rasul. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sholat, saya sholat, Bapak Ibu sholat, kita sholat, atahiyat akhir, gak mau sholawat, diterima atau ditolak? Ditolak. Harus ada sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Gak sholawat sama Nabi, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sholat ini dari awal rakaat mungkin yang sholat nangis, yang sholat baca Al-Fatihah, baca Al-Quran, baca surat-surat, mungkin yang dibaca 30 juz dalam sholat. Tapi ada ayat akhir, mau sholawat, ditolak sama Allah ta'ala. Tidak sah, gak kanggo sholatmu. Khutbah Jumat, bab khutbah Jumat ini, khotibnya pinter, khotibnya gelarnya macam-macam, khotibnya bisa membuat sak masjid gelundung semaput, luar biasa kan? Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala, Allah plak semaput, la ilaha illallah, plak mati. Saking hebatnya khotibnya, hebatnya luar biasa. Tapi khotibnya tidak baca sholawat, tidak bersolawat dalam khutbahnya. Sholawat itu rukun khutbah, gak baca sholawat, tidak diterima sama Allah khutbah Jumatnya. Dan kalau khutbah Jumatnya tidak diterima, berarti sholat Jumat sak masjid batal semuanya, tidak ganggu. Masya Allah, gara-gara tidak bawa sholawat. Jenengan doa, saya doa, Allahumma ya dzal jalali wal ikram, Allahumma ya mujib sailin, Allahumma antas salam minka salam, dan seterusnya. Muji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, muji Allah sama macamnya. Terus dongo. Kalau gak diawali sholawat, gak ditutup sholawat, apa kata Allah lewat insan Nabi Muhammad SAW? Doanya ditolak kalau gak pakai sholawat. Berarti sholawat itu penting atau sangat penting? Penting atau sangat penting? Sangat penting. Berarti kalau ada orang meremehkan sholawat, kurang ajar atau enggak kurang ajar? Ada orang sholawat kok diremehkan, ngopo mau linggil sholawatan buat apa sholawatan? Apa manfaatnya? Duduk sholawatan. Kalau lebih baik baca Al-Quran daripada sholawatan, lebih baik baca Al-Quran daripada sholawatan, lebih baik ngaji daripada sholawatan. Kalau orang ngomong seperti itu, ini orang gak paham, gagal paham tingkat tinggi. Saya mau ngasih satu ilmu buat semua teman-teman saya ini. Satu ilmu, tapi jangan diajarkan ke orang lain ya. Nanti banyak yang bahagia. Nah, nanti banyak yang bahagia. Kan kalau banyak yang bahagia nggak ada yang sedih lagi nanti. Kalau nggak ada yang sedih kan dunia kurang indah ya. Gitu. Ya yang nggak ada sedih itu hanya di surga. Itu bahasa klise biar semua mau ngajarkan pada orang lain. Saya mau nanya ya, tapi tolong dijawab sejujurnya. Ya, dijawab sejujurnya. Sebetulnya kamu, saya pakai kata kamu ya, biar head to head gitu ya. Kamu itu pengen bahagia atau pengen susah? Asik ini jawabannya. Kamu pengen bahagia atau susah? Cek sekarang juga. Apa yang buat kamu susah? Selama ini loh maksudnya. Cek. Mikir masa depan. Betul ya? Masa depan. Ambil satu kata kunci, masa depan. Berarti kembali ke kata apa ini? Apa duit. Oke. I see. Apa? Duit, Masya Allah. Jadi yang buat kamu susah? Duit. Nah,
Kamu pengen bahagia enggak? Pengen bahagia enggak? Yang keras ya, pengen bahagia enggak? Yang buat kamu susah apa? Yang kamu cari? Ajib. Ulangi. Ini saya kumpul bersama manusia-manusia aneh. Aneh saudara-saudara pemirsa, mungkin ada salah satu di antaranya. Ulangi lagi ya. Yang buat kamu bahagia, buat kamu pengen bahagia enggak? Pengen bahagia enggak? Yang buat kamu susah apa? Yang buat kamu susah apa? Berarti kalau pengen bahagia tinggalkan, selesai. Betul kan? Selesai. Tapi kenapa hidupmu cari? Maka kamu akan terus bertemu dengan ketidakbahagiaan. Bertemu dengan kesusahan. Tapi saya ngasih tahu orang, tak kasih tahu Habib tuh aneh. Lo saya aneh awakmu gitu ya. Yang aneh kamu. Terus kalau kita nggak cari duit, gimana Habib hidup lo ya toh? Oplak. Boleh diulangi lagi? Saya tuh paling senang kalau lagi ngajar orang begini. Para pecinta duit yang berbahagia. Loh, saya nggak menafikan duit itu penting. Ya, duit itu penting buat kehidupan. Ingat-ingat kalimat saya loh ya, jangan salah sangka dan jangan salah paham. Apa yang buat kamu pengen bahagia enggak? Pengen. Pernah susah? Sering. Sering. Coba cek, yang buat kita susah apa? Duit. Nggak punya duit, susah. Takut kehilangan duit, susah. Betul kan ya? Gagal dapat duit, susah. Betul? Nah, berarti caranya bahagia gimana? Tinggalkan duit. Selesai. Kalau kamu tinggalkan duit, kamu tidak akan susah. Contoh, bisnis ini dijanjikan untung 200 juta. Sudah siap semua barang. Begitu mau tanda tangan, ya, orangnya dapat telepon. Terus tiba-tiba, maaf mas, kontrak batal. Kenapa? Dilarang istri saya. Kira-kira kamu bagaimana? Ya, stres, betul. Nah, maaf. Kamu kehilangan duit? Enggak. Tapi gagal dapat duit. Berarti yang buat kamu stres siapa? Duit. Berarti kamu pandai atau bodoh? Luar biasa. Orang yang udah paham ilmu ini nyantai. Istri saya nggak boleh. Oh, bahagiakan istrinya mas. Ya, hati-hati kalau ngelawan istri mas. Masya Allah mas. Bahagiakan istrinya. Loh mas, ini nggak jadi dapat 100 juta? Oh nggak apa-apa. Saya tuh dapat duit yang nggak masalah, nggak dapat juga nggak masalah. Masa hidup saya mau diatur sama duit? Bahagiaku bukan karena duit, sedihku bukan karena kehilangan duit. Bahagiaku tak butuh bahagia. Kok bisa begitu? Iya, karena bahagiaku dengan Allah Ta'ala. Masya Allah. Iki mulai jeblok. Mas, yuk kita lanjut ya. Udah, bisnis singkirkan dulu. Ini gimana caranya nasihati istri saya? Oh, gampang itu, mudah. Kita bincangkan ini di forum berikutnya. Ojo saya gitu loh. Ini bahasanya lagi masalah duit, jangan bahas istri dulu. Ya, kamu kok pengen diperdengarkan cara membuat istri jadi nurut gitu kan ya. Ini sesi berikutnya khusus yang buat sudah menikah. Yang belum menikah jangan mendengarkan. Dan itu khusus. Ya, sesi khusus kita duduk di kafe sambil ngopi ya. Tidak layak didengarkan anak kecil saudara-saudara. Boleh lanjut? Ulangi lagi ya, ini biar ilmunya masuk. Kalau tidak masuk nih, keluar dari sini masih airnya ngambang gitu. Yang buat kamu susah apa? Duit. Selama ini yang membuat kamu bahagia apa? Selama ini. Nah, kalau punya duit, bahagia. Betul kan ya? Dapat duit, bahagia. Betul kan? Saya dapat rumah, Habib. Dapat rumah kan ya kamu pakai duit. Ya, bahagia. Jadi kalau nggak punya duit, bahagianya hilang. Ada duit, bahagia. Nggak ada duit, kurang bahagia. Duit hilang, sengsara. Berarti hidupmu diatur sama yang namanya duit. Ngeri atau nggak ngeri? Ngeri ya?
sekian belas tahun buat yang umurnya baru belasan. Sekian puluh tahun buat umurnya puluhan tahun. Nah, saya ngajarin konsep hidup jangan cari duit. Bukan nggak bekerja loh ya. Jangan cari duit. Nabi Muhammad SAW itu nggak cari duit. Bekerja iya. Tapi nggak cari duit. Sehingga menikmati pekerjaannya. Dapat duit, nggak dapat duit. Aku bekerja. Nikmat. Kenapa? Karena aku bekerja perintah Allah Ta'ala ini untuk nafkah orang tua, nafkah pasangan hidup, nafkah anak, dan untuk bahagiakan sesama manusia, khususnya muslimin muslimat. Jadi aku bekerja, niatnya itu. Istrinya juga kebetulan sama. Konsepnya sama. Indahnya luar biasa. Suaminya pulang kerja, istrinya kemudian senyum, suaminya juga senyum, suaminya ngomong, maaf dek, hari ini aku tidak bawa uang. Kata istrinya, gak jadi masalah mas, yang penting abang pulang. Ya. Zaman sekarang diwalik, kalau gak bawa uang jangan pulang. Apa artinya kamu pulang kalau tak bawa uang? Ngeri kan ini? Ngeri. Nah ini ketika konsepnya udah sama, maka istri ngomong, abang kan pergi bukan cari duit. Jadi kalau abang pulang gak bawa duit, gak jadi masalah. Tapi abang pergi demi anak istri, abang pulang demi anak istri. Maka aku akan jadi istri demi kamu. Ya, bukan jadi istri demi duitmu. Ini banyak loh model yang demi duit itu banyak. Ada duit, abang nggak ada duit, cari abang. Naudzubillah min dzalik. Jadi fokusnya kemana? Duit. Nah ini memantapkan yakin gitu tuh kok susah, kenapa ya? Saya nih dalam 2 hari bukan cuma ngajari dengan kalimat ya, praktek ya, praktek langsung ya, praktek langsung. Beli AC saat uangnya tipis, betul ya? Bagi buku saat butuh buku dijual untuk dapat uang, benar kan ya? Tapi hasilnya apa? Duit itu kalau kita cuekin seperti wanita cantik yang kita cuekin, saudara-saudara. Wanita cantik itu kalau disukai banyak pria tampan mengejar. Kok ada satu pria tampan cuek saja, dia penasaran. Yang satu itu kok berlagu banget sih, sok banget, sok cool, sok ini. Padahal yang lain pada ngejar aku loh ya, penasaran. Mulai nih si cantik berusaha mendekat, si abang nyantai-nyantai saja. Semakin jual mahal, semakin penasaran. Betul mbak? Yang jujur loh ya, jujur ya. Penasaran, walaupun mungkin kamu juga jaim gitu ya, tapi penasaran. Duit itu seperti itu. Semakin kamu jauhkan dari hatimu, ini rahasia langit ya, rahasia langit nih dibongkar siang hari ini. Semakin kamu jauhkan dari hatimu, maka dia akan semakin ngejar kamu. Semakin ngejar kamu. Sampai duitnya kamu tolak-tolak gitu ya, dia akan semakin mendatangimu. Semakin mendatangimu. Begitu kamu taruh di hatimu, maka duit akan menyiksamu. Duit akan menyiksamu. Kenapa? Duit sebel sama orang yang meletakkan dirinya di dalam hati. Karena duit paham, hati hanya milik Tuhanku, Allah Ta'ala, bukan milikku. Maka kalau engkau telah masukkan aku dalam hatimu, maka aku akan sengsarakan hidupmu, karena engkau telah menduakan Tuhanku. Ding, 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 ding. Ngomong gini ini berat saudara-saudara. Abot. Hah? Ya, itu setannya mulai datang ya. Setan yang satu ini sama saya itu ketemu bolak-balik itu ya. Ya, mesti itu langsung cus, ayo segera install ke kepala, install semua, masukkan. Ya, itu kan Habib Novel. Itu kan Habib Novel. Kalau kamu jangan tiru. Kalau kamu jeglek. Masya Allah. Na'udzubillah amin. Dalik itu setan itu.
Ya, itu setan. Karena saya sudah apa namanya? Sudah pengalaman itu. Saya kasih tahu, murid saya di Rodo ini ada itu. Namanya Mas Suroto. Mana Suroto? Sampai sekarang itu ngomong, itu kan Habib Novel, kamu jangan coba tiru-tiru. Kalau kamu gagal kamu, belundung kamu, itu Habib Novel. Udah, kalau Habib saya percaya. Itulah bedanya Habib sama kita, Masya Allah. Sebetulnya itu udah kemasukan setan itu. Ya tapi nggak sadar. Terus Mas Suroto ngomong, ya makanya saya tinggal sering ke Majlis Ar-Raudhah. Kenapa? Karena masih banyak setannya begitu katanya. Biar setannya hilang gitu. Makanya harus sering dinasihatin terus. Ya itu kan murid saya sendiri, biasa kita bercanda itu biasa. Jadi begitu loh. Yang yakin gitu, yang yakin tidak ada makhluk Allah yang mau dijadikan sekutunya Allah. Nggak ada. Karena makhluk Allah itu takut sama Allah. Yang berani kan manusia sama jin.